Virus corona sudah menjadi momok seluruh negara di dunia karena cepatnya penularan dan penyebaran, sedang di sisi lain belum ada vaksin maupun obat yang ditemukan dan terbukti ampuh melawan virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan orang-orang dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun adalah orang-orang yang sekarang mendorong penyebaran pandemi virus corona. Infeksi corona terhadap kelompok muda meningkat secara global, namun banyak di antara mereka tidak sadar telah terinfeksi yang dapat membahayakan kelompok rentan. Kasus infeksi corona secara global pada Selasa 18 Agustus 2020 sudah mencapai 22 juta kasus dan 770.000 orang di antaranya meninggal dunia. Saat ini sejumlah negara seolah berkejaran dengan waktu terus melakukan penelitian, percobaan dan uji klinis secara masif untuk secepat mungkin menemukan vaksin maupun obat COVID-19. WHO pun mengingatkan produsen dan pengembang vaksin untuk mengikuti semua langkah penelitian dan pengembangan yang diperlukan saat membuat vaksin. Pelonggaran PSBB di sejumlah negara termasuk Indonesia dengan dibukanya kembali pusat perniagaan, perkantoran dan tempat wisata tak dipungkiri memiliki andil pertambahan kasus baru dan memunculkan klaster-klaster baru. Perlu langkah cepat dan tepat untuk mencegah agar pertambahan kasus baru tidak terus meningkat. Tim Liputan Berita 1. Anak muda harus waspada terhadap COVID-19, itulah topik Morning Talks kita di pagi hari ini. Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui fasilitas Zoom dengan epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat pagi Pak Diki. Selamat pagi Mas Rudi. Ini di tempat Pak Diki sekarang pagi atau siang atau sore? Jam 10.14. Jam 10.14 ya, lebih maju ya? Ya, lebih maju. Pak Diki, ini kalau kita bicara soal pernyataan WHO kemarin, ini boleh nggak kalau saya simpulkan bahwa generasi muda, mungkin yang umuran 20 sampai 30 ini sebagai pendorong utama masih terus meningkatnya penularan virus corona di dunia? Betul sekali Mas. Jadi data terakhir memang menunjukkan 5 bulan terakhir peningkatan dari usia 15 sampai 24 terutama ini meningkat 3 kali lipat ya. Meningkat 3 kali lipat dan ini sebetulnya juga berbanding lurus dengan temuan-temuan di berbagai studi di berbagai negara ya. Karena mereka ini umumnya memang tidak bergejala nih Mas Rudi. Dan yang membuat ini semakin serius adalah mereka tidak menyadari dia membawa virus, tapi dia juga tidak melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga potensi penularan virus ini terutama di kelompok masyarakat yang terutama yang berisiko ini atau rawan yang memiliki komorbid dan lain sebagainya ini semakin meningkat. Ini yang sangat kita khawatirkan. Nah, Pak Diki, ini apakah ini juga dipengaruhi karena satu mungkin kalau tadi disebutkan, saya simpulkan adanya kekurang disiplinan dari mereka, dan yang kedua adalah karena mobilitas mereka yang tinggi di masyarakat, atau bagaimana Pak? Betul sekali. Jadi orang muda ini saat ini terutama dengan era interkonektivitas yang tinggi, katakanlah walaupun dikatakanlah misalnya di Indonesia sekalipun, mereka senang sekali travel, senang sekali bepergian, dan ini yang semakin meningkatkan potensi penyebaran karena mereka tidak terdeteksi karena rendahnya cakupan tes, ya, tidak terdeteksi karena rendah cakupan tes, dan mereka sehingga tidak menyadari juga bahwa dia membawa virus. Nah, ini membuat potensi akan adanya lonjakan-lonjakan dan penyebaran kasus ini di berbagai wilayah semakin meningkat. Ini yang dan juga tentu perilaku mereka ini harus diadres dengan satu intervensi yang khusus, karena ini kelompok khusus yang perlu strategi komunikasi yang juga spesifik ya, yang harus kita lakukan. Intervensi seperti apa Pak Diki? Terutama kita sebagai, katakanlah kita melibatkan pemerintah ya, setiap level pemerintahan melibatkan pakar-pakar, sosiolog dan juga psikolog ataupun juga yang bisa menjadi media penyampai komunikasi ini dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka, dengan media mereka. Jadi
media mereka ini sekarang banyak di medsos, banyak di misalnya acara perkumpulan. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan katakanlah komunikasi dengan masyarakat secara umum atau komunikasi dengan kelompok populasi lainnya. Jadi strategi komunikasi ini harus cepat dan harus juga cepat. Jadi tidak hanya tepat tapi juga harus cepat, karena ini melawan virus ini kita juga berdealing dengan kecepatan atau waktu. Oke, artinya boleh saya simpulkan bahwa mereka yang berumur sekitar 15 sampai 24 tahun ini yang meningkat sampai 3 kali lipat dalam 5 bulan terakhir ini adalah mereka ini adalah orang yang mungkin kurang disiplin, itu karena memang kurangnya kesadaran mereka, dan dan satu lagi adalah memang karena komunikasi dari stakeholders untuk membuat mereka sadar itu memang tidak tepat sasaran, begitu? Betul. Ini yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Ini tantangan. Jadi isu efektivitas dari strategi komunikasi risiko ini yang menjadi isu di banyak negara di dunia saat ini dalam kaitan pandemi COVID-19. Nah, hal lain yang juga menjadi saya tadi sampaikan adalah bahwa aspek testing ini kan masih sangat minim, ya, terutama di luar Jakarta, terutama di berbagai wilayah. Nah, ini yang menyebabkan juga potensi terus adanya orang-orang yang terutama tidak menyadari bahwa dia sakit. Karena harus diingat bahwa 80-85% dari penderita atau yang terinfeksi COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala atau menunjukkan gejala yang hanya ringan sampai sedang. Nah, seperti pilek, ya, nyeri-nyeri badan, siapa yang tidak pernah merasakan itu? Dan itu dianggap biasa, ini yang berbahaya. Ya, artinya gini, ini kan sebetulnya pikiran orang awam seperti saya ini, Pak Diki, bahwa dengan situasi seperti itu, sangat mungkin ini ada anak-anak muda atau siapapun mungkin yang punya daya tahan fisiknya cukup baik gitu, sebetulnya dia sudah terinfeksi virus corona, tapi dia tetap berada di tengah masyarakat dan kemudian dia pulih dengan sendirinya mungkin selama 2 minggu itu. Betul sekali, Mas. Jadi itulah sebabnya menyikapi data epidemiologi ini. Jadi ada 80-85% penderita COVID-19 ini yang memang tidak bergejala atau menunjukkan gejala ringan sedang saja, yang akan pulih, ya, kata tepatnya adalah pulih dengan sendirinya. Namun ini ada 2 makna sebetulnya. Pertama, yang harus disikapi serius. Pertama, ini saya menyinggung sedikit akhirnya dengan kaitan banyak klaim-klaim obat nih, ya. Jadi orang yang 80-85% ini mau minum apapun, selama karena kondisi imunitasnya bagus, dia akan pulih dengan sendirinya. Jadi hati-hati mengklaim pada kelompok ini, jangan sampai makan cabai, oh saya cabai ternyata menyembuhkan, atau minum apa gitu menyembuhkan. Karena tanpa itu pun dia akan pulih. Ini makanya hati-hati dalam hal klaim atau segala macam klaiminannya, makanya harus ada metode ilmiah. Kedua, nah yang harus disikapi adalah jangan sampai ada anggapan bahwa tidak bergejala artinya merasa sehat. Tapi yang harus difahami adalah tidak bergejala bukan berarti tidak sakit. Karena data terakhir menunjukkan lebih dari 50% dari yang tidak bergejala ini ternyata setelah diperiksa lebih intensif ada kerusakan di parunya. Nah, ini yang terjadi, sehingga efek jangka pendek, jangka panjang dari orang-orang yang tidak bergejala ini tetap belum kita bisa ketahui, sehingga tetap yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini melalui Berita Satu adalah prinsip mencegah lebih baik dari terinfeksi COVID-19 itu sangat harus kita utamakan. Artinya gini, Pak Diki, ini kalau sangat mungkin artinya di masyarakat saat ini karena testingnya kurang, tracingnya juga mungkin akan kurang maksimal kan artinya. Betul sekali. Sementara masih banyak orang yang kita nggak tahu sebetulnya dia mobilitasnya juga mungkin tinggi di tengah masyarakat dan dia carrier, membawa virus corona. Oke, dan itu sekali, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Itu sebabnya aspek intervensi
program testing itu sangat vital. Jadi dalam strategi pengendalian pandemi ada 3 hal yang utama harus dilakukan, yaitu testing, tracing, dan isolasi. Tanpa adanya cakupan testing yang optimal, masif, agresif, bagaimana kita bisa melakukan pelacakan kasus kontak? Karena kita dengan testing itu artinya ada banyak manfaat. Pertama, kita bisa mendeteksi orang yang membawa virus sehingga dia bisa segera diintervensi dengan program isolasi misalnya. Atau kalau orang itu memiliki komorbid yang berisiko tinggi, kita bisa cegah jatuh pada derajat parah atau kritis. Sehingga testing ini dengan cakupan yang tinggi itu akan mencegah kesakitan yang baru, yang kasus baru. Kedua juga bisa menurunkan angka kematian. Jadi kalau ada angka kematian yang tinggi, salah satu faktor utamanya adalah rendahnya cakupan tes. Kemudian adanya tes yang sangat optimal ini akan juga menghasilkan upaya pencegahan berikutnya karena kita bisa melakukan isolasi ya terhadap orang-orang yang tadi saya disampaikan Mas Rudi diduga membawa virus. Jadi minimal kalau dia tidak bergejala, dengan sudah tahu dia kontak dengan orang yang positif, kita akan memberikan saran supaya dia tinggal di tempatnya untuk isolasi mandiri. Soal testing yang optimal ini ada rasionya Pak Diki? Betul. Jadi ada beberapa indikator. Pertama, untuk negara atau wilayah setiap level ya, tidak hanya nasional, dan termasuk provinsi dan kabupaten kota itu harus mencapai 1 tes per 1.000 orang per minggu. Nah, ini yang mengeluarkan adalah WHO, Badan Kesehatan Dunia. Kemudian selain itu ada indikator lain terkait dengan cakupan tes ini, yaitu yang disebut dengan positive rate. Nah, positive rate ini adalah perbandingan antara jumlah orang yang dites tapi hasilnya positif plus jumlah total orang yang dites ya pada hari itu. Nah, ini harus mengarah ditargetkan pada kisaran bagusnya kurang dari 5%, ya, kurang dari 5%. Dan ini juga data yang WHO. Kemudian terakhir, nah cakupan tes ini harus mengarah pada rasio kurang lebih minimal 1% dari total penduduk satu negara ataupun wilayah, bisa kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Nah, 3 ini menjadi semacam panduan setiap wilayah ini untuk menghasilkan cakupan tes yang optimal. Artinya, nah, untuk Pak Diki, maaf saya untuk potong. Indonesia baru DKI ini, Mas. Oke, Pak Diki, maaf saya potong. Artinya gini, kalau misalkan harus dilakukan tiap minggu, artinya sebetulnya taruhlah misalkan saya sudah melakukan tes gitu. Ya. Dalam jangka waktu tertentu, saya pun mestinya juga harus kembali dites, begitu? Atau? Betul sekali. Okay. Betul sekali. Nah, jadi ini yang saya sebutkan 1 tes yang berdasarkan kriteria WHO itu 1 tes per 1.000 orang per minggu. Ini untuk cakupan wilayah itu. Nah, adapun bahwa orang itu dites berapa kali itu akan ditentukan dari salah satunya adalah faktor risiko. Misalnya katakanlah Mas Rudi ada di satu perkantoran yang katakanlah media, yang memang mungkin banyak menerima tamu, ya misalnya saya ada di situ, Mas Rudi akan memiliki faktor risiko tentu yang lebih tinggi dibanding seperti diskusi dengan seperti ini. Sekarang ini ya. Betul. Nah, apabila orang itu kontak lebih banyak dengan orang, tentu adanya minimal biasanya 2 minggu sekali itu, Mas. Jadi ada tes yang 2 minggu sekali. Sekali lagi juga ini harus dipastikan bahwa tes yang dilakukan juga adalah tes yang tepat. Jadi bukan rapid test antibody. Karena rapid test ada tujuan lain. Dan ini lebih pada diagnosis. Diagnosis berarti PCR atau rapid test yang antigen namanya. Dan itu biayanya sangat mahal sekali ya, karena kebanyakan yang dilakukan adalah rapid test saat ini. Betul, kecuali kalau rapid test antigen itu relatif murah. Ini yang sebetulnya, mohon maaf ini agak keluar dari masalah muda ya, tapi saya ingin sebetulnya Indonesia ini di awal beberapa waktu lalu sudah punya ide-ide bagus. Salah satunya misalnya LIPI akan melakukan pengembangan tentang deteksi testing melalui lem. Ya, lem ini
mengikuti keakuratannya seperti PCR. Ataupun ada di Bandung juga, kalau tidak salah Unpad yang akan juga melakukan uji tes rapid antigen. Nah uji-uji ataupun riset-riset seperti ini harus cepat didorong karena dalam strategi pengendalian pandemi, ketersediaan, kemudahan, dan juga keterjangkauan tes itu menjadi sangat penting. Apalagi menghadapi perang pandemi yang relatif maraton seperti COVID-19 ini yang kita prediksi masih relatif lama. Baik, Pak Diki, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.